tangan dulu. Setelah ini langsung ke kelas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarni dari Pendidikan Profesi Guru Prodi Sejarah Indonesia. NIP 2005 437038, nomor peserta 2015 2883 511, LPTK Universitas Riau. Baiklah, pada hari Senin tanggal 23 November 2020 saya akan melakukan perekaman video untuk pembelajaran dan penilaian uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusti ya. Oke, baiklah. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, silakan Gusti memimpin doa teman-temannya. Baiklah, sebaiknya sebelum mulai pelajaran ini mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran untuk membangkitkan rasa nasionalisme kamu, silahkan Nadia dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu bahasa kita, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan duduk kembali. Oke, kita cek kehadiran Anda dulu ya. Aisyah, hadir Bu. Danile, Daniel, Gusti, Nadia, Putri, Rapi, Tamara, Tiara, Yuliani, Penita. Oke ya, nampaknya hadir semua. Oke, masih ingat dengan pelajaran minggu lalu tentang apa? Ya, Orde Lama ya. Masih ingat bagaimana berakhirnya Orde Lama ya. Baiklah, di masa pandemi ini Ananda harus selalu jaga kesehatan, sering cuci tangan dan selalu pakai masker ya. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang Orde Baru. KD kita kalau di saat normal itu termasuk ke dalam KD 3.5 karena di masa pandemi ada kurikulum di masa pandemi, maka Orde Baru ini masuk ke dalam KD 3.3 ya. Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. KD keterampilannya 4.3 melakukan penelitian sederhana tentang perkembangan
bangsa Indonesia pada masa Orde Baru, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan kebijakan politik pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru, menganalisis perkembangan politik Indonesia pada masa Orde Baru, dan menganalisis dampak pemerintahan Orde Baru terhadap kehidupan berbangsa di masa kini dan menyajikan hasil penelitian tentang kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Oke. Kalau berbicara tentang Orde Baru, kita tentu harus tahu ya, apa latar belakang terjadinya atau munculnya Orde Baru ya. Yang pertama yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru adalah peristiwa G30 SPKI yang kemudian nanti muncullah Super Kemal ya. Ini dia surat perintah 11 Maret ya, yang memberikan mandat kepada Soeharto pada saat itu untuk menyelesaikan kasus G30 SPKI. Oke, lanjut latar belakang keduanya nih ya. Kemudian adanya demonstrasi ya. Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang menuntut Tritura, 3 tuntutan rakyat. Ya, yang pertama bubarkan PKI, kemudian perombakan kabinet Wikora, dan yang ketiga turunkan harga pokok. Ya. Oke, kita lanjut ke pengertian Orde Baru. Apa itu Orde Baru? Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan atau rezim Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia kedua yang dimulai pada tahun 1966. Arti Orde Baru adalah sebuah tata tertib atas kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Ya. Nah, jadi nanti setelah mempelajari ini, Anda bisa melihat apa kebijakan politik yang diterapkan oleh Presiden Soeharto di masa Orde Baru, ya. Oke, untuk itu silakan Anda lihat tayangan video berikut ini.
Orde Baru. Oke, sebelum Ananda berdiskusi, silakan Ananda lihat ini gambar ya. Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari video tersebut? Kemudian ini gambar di bawah ini merupakan salah satu ciri kehidupan politik di Indonesia pada masa Orde Baru. Coba kamu analisis apa itu yang dimaksud dengan politik dinasti. Oke, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Ini kelompok 1 tentang kebijakan dalam negeri. Kelompok 2 Nadia, Benita, Putri, dan Aisyah. Kelompok 2 kebijakan dalam luar negeri. Kemudian Tamara, Tiara, dan Yuli. Kelompok 3 ya. Dampak kebijakan dari Orde Baru, baik dampak positif maupun negatif. Oke, Ibu akan silakan duduk berkelompok. Ibu akan bagikan lembar kerja kelompoknya. Di sini ya. Nah, di sini. Ya, kelompok 1 tentang kebijakan dalam negeri, kelompok 2 kebijakan luar negeri, kelompok 3 adalah dampak positif dan negatif dari kebijakan masa Orde Baru. Oke, silakan didiskusikan.
kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah Soeharto di dalam negeri? Oke, silakan perwakilannya. Baiklah. Perkenalkan, nama saya Gusti Amaraihan dari kelompok 1. Di kelompok kami yaitu kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru. Pertama, yaitu dibubarkannya Partai Komunis Indonesia, kedua diadakannya pemilu, dan keempat ketiga penyederhanaan partai politik, dan keempat dua fungsi ABRI. Ya. Silakan lanjut ke ditutup kelompok 2 lagi. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 silakan. Kebijakan politik Orde Baru di bidang hubungan luar negeri atau politik luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila dari kelompok 2, yaitu alasan Indonesia mau mendirikan di ASEAN. Yang pertama yaitu persamaan letak geografis. Salah satu latar belakang terbentuknya ASEAN karena negara-negara yang membentuk ASEAN memiliki persamaan dalam letak geografis. Indonesia dan negara ASEAN lainnya berada di kawasan Asia Tenggara. Selain itu juga terletak antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua, persamaan Suaranya agak dikeraskan. Hampir semua negara-negara di kawasan Asia Tenggara pernah dijajah oleh bangsa Eropa, kecuali Taiwan yang tidak pernah menjadi jajahan bangsa lain. Yang ketiga, persamaan budaya. Selain senasib dan berada di kawasan yang sama, negara-negara yang tergabung di ASEAN memiliki kesamaan dalam nilai-nilai dasar kebudayaan. Sejarah mencatat bahwa negara-negara di Asia Tenggara memiliki budaya bahasa serta tata kehidupan dan pergaulan yang hampir sama. Yang keempat, persamaan kepentingan. Terbentuknya ASEAN juga dikarenakan adanya persamaan kepentingan antar negara. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki tujuan yang sama, yaitu berkontribusi dalam hal pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial yang beralasan Indonesia masuk PBB lagi. Ya, jadi yang pertama, kebijakan politik luar negeri Orde Baru tadi adalah membentuk ASEAN, ya. Mengapa dibentuk ASEAN? Karena adanya persamaan kebudayaan, kemudian adanya persamaan letak geografis, kemudian apa lagi? Persamaan kepentingan, ya. Persamaan geografis sama-sama terletak di kawasan Asia Tenggara. Kemudian adanya persamaan sejarah. Jadi negara-negara yang ada di Asia Tenggara pada umumnya itu dijajah oleh bangsa Eropa, kecuali negara Thailand. Kemudian adanya persamaan kepentingan. Jadi ingin memajukan Asia Tenggara di bidang perekonomian. Kemudian ada juga persamaan budaya, ya. Sama-sama rumpun apa? Melayu, ya. Oke, kemudian normalisasi hubungan dengan Malaysia. Jadi kemudian pada masa Orde Baru ini kita kembali masuk menjadi anggota PBB. Yang ketiga adalah lanjut kelompok 3, silakan. Perkenalkan, saya Yuliani, perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab soal dampak positif dan dampak negatif dari Orde Baru. Ya. Dampak positif yang pertama, pemerintahan mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresiden yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. Yang kedua, kembali dekatnya hubungan Indonesia dengan negara-negara barat yang mempermudah Indonesia menerima pinjaman dan bantuan dari luar negeri. Dampak negatif dari Orde Baru yang pertama,
terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang otoriter, dominatif, dan sentralistik. Yang kedua, dui fungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan pada bidang-bidang yang seharusnya masyarakat berperan besar terisi oleh TNI dan Polri. Dunia bisnis tidak luput dari intervensi TNI atau Polri. Yang ketiga, sistem perwakilan rakyat bersifat semu, bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemilihan presiden melalui MPR, Soeharto selalu terpilih. Yang keempat, demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR atau DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya. Yang kelima, kebijakan politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN. Yang terakhir, otoritarianisme menambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat. Sekian, terima kasih. Oke, itu tadi pemaparan dari kelompok 1, 2, dan 3 mengenai kebijakan Orde Baru di bidang politik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya, dan dampak positif maupun negatif. Oke, Anda perhatikan. Gambar di bawah ini merupakan salah satu ciri kehidupan politik Indonesia masa Orde Baru. Coba kamu analisis mengapa terjadi politik dinasti, dan ada nggak contohnya di sekitar kita pada saat sekarang ini? Apa masih di Orde Baru saja dia berlaku politik dinasti, atau saat reformasi ini masih berlaku nggak? Oke, silakan tanggapi. Silakan kelompok 1, 2, atau 3. Daniel. Ya, Daniel. Politik dinasti adalah kekuasaan yang secara turun-temurun dilakukan dalam kelompok keluarga. Ya, jadi politik turun-temurun dari ayah ke anak, atau bisa aja misalnya bapaknya sekarang berkuasa menjadi bupati, ntar lagi mau pilkada ya, besok istrinya yang menjadi wakil dari bupati, seperti itu ya. Sekarang masih ada nggak seperti itu? Masih ya. Mengapa rakyat memilih politik dinasti atau orang yang masih berkuasa, masih memiliki hubungan dengan orang yang pernah berkuasa? Apa alasannya? Ya, silakan. Karena ingin melanggengkan kekuasaannya di daerah tersebut dan rakyat lebih percaya bahwa keturunan orang yang pernah berkuasa punya potensi. Iya, jadi tujuannya politik dinasti ini adalah melanggengkan kekuasaannya. Kemudian rakyat cenderung lebih percaya kepada keturunan orang yang sudah pernah memerintah, dianggap kompeten ya, atau memiliki potensi. Tapi kita sebagai orang yang berpendidikan, kita juga harus melihat ya, apakah memang dia memiliki potensi untuk kita pilih atau tidak. Apalagi kalau nanti umur kamu sudah 17 tahun, di bulan Desember nanti kan ada pilkada ya, harus bijaksana dalam menentukan masa depan 5 tahun ke depan ya. Oke? Ya, mengapa pada masa Orde Baru itu terjadi penyederhanaan partai? Coba Tamara mungkin bisa menanggapi. Ya, Gusti silakan. Baiklah. Tujuan dari dilakukannya penyederhanaan partai masa Orde Baru yaitu kebijakan penyederhanaan partai masa Orde Baru bertujuan untuk meminimalkan konflik politik dan memudahkan pembangunan nasional. Selain itu, meningkatkan efektivitas dan
efisiensi penyaluran aspirasi masyarakat, penyederhanaan partai pemerintahan oleh baru, pelaksanaan program penyederhanaan partai melalui sidang umum MPR tahun 1973. Iya, jadi untuk memudahkan kontrol terhadap partai politik yang ada ya, bisa kamu lihat di lembar kerja kamu ya, jumlah partai politik yang ada kemudian disederhanakan menjadi 3 buah partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, kemudian Golongan Karya atau Golkar ya, kemudian Partai Demokrasi Indonesia ya. Partai Persatuan itu gabungan dari NU, Parmusi, PSSI, dan Perti. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Partindo. Dan yang ketiga adalah Golongan Karya atau Golkar. Ya. Kemudian dwi-fungsi ABRI. Jadi TNI dan Polri itu memiliki kedudukan dalam bidang pemerintahan maupun di bidang militer ya. Dia bisa menjabat sebagai bupati, gubernur, atau camat. Tetapi juga di bidang militer dia masih memiliki kewenangan ya. Ini kemudian ada P4. Ini adalah kebijakan dari Orde Baru di dalam pemerintahan ya. Ini Peribara Irian Barat, kemudian bergabungnya Timur dan Irian Barat ya. Ini kebijakan luar negeri menjadi anggota PBB, normalisasi dengan Malaysia. Apa hubungan Indonesia dan Tiongkok itu dibekukan? Apa alasannya? Ya, ada nilai. Alasannya ialah karena RRC terbukti telah memberikan bantuan kepada G30 PKI baik dalam persiapan, pelaksanaannya maupun pada masa sesudahnya. Iya, jadi adanya keterlibatan RRC terhadap G30 SPKI sehingga masa Orde Baru ini membekukan hubungan sana ya. Pada Orde Lama kan lebih cenderung ke dalam negara-negara komunis ya. Silakan Anda simpulkan, apa kesimpulan materi kita hari ini? Kesimpulannya pada materi Orde Baru kali ini adalah selama 32 tahun masa kepemimpinan Presiden Soeharto, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses perjalanan pemerintahan, baik dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi, di mana masing-masing kebijakan dikeluarkan berdasarkan kebutuhan dan kondisi negara yang idealnya menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat. Walaupun begitu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dari sisi ekonomi maupun politik tidak menutup adanya dampak negatif dari kebijakan pada masa Orde Baru. Ya, bagus sekali Danile ya. Mendalami pemahaman materi ini, silakan Anda kerjakan kuisis ya, kita kuisis dulu. Ya. Silakan dikeluarkan HP-nya. Untuk tugas kamu minggu depan adalah mencari artikel dari berbagai sumber tentang kasus-kasus yang pernah terjadi di masa Orde Baru, kemudian kamu analisis dan dibuat laporan tertulisnya, ya. Oke, kita refleksi pembelajaran hari ini ya. Tadi sudah menyebutkan refleksi ya. Siapa yang mau merefleksi dulu tentang materi ini? Nah, Gusti. Refleksi dari materi kali ini adalah sebentar lagi kan kita diadakannya pemilu. Oleh itu kita ini sebagai generasi muda harus bijak dalam memilih pemimpin masa depan kita.
Jangan hanya karena kita dikasih uang atau karena dia itu turunan dari pemerintah sebelumnya kita pilih dia. Kita juga harus memperhatikan apakah dia itu benar-benar kompeten dan bisa untuk menjadi pemimpin masa depan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali refleksi dari Gusti tadi bahwa sebagai generasi milenial, sebagai generasi perubahan, kita harus bijaksana dalam memilih pemimpin di masa yang akan datang. Jangan sampai kita mudah terpukau oleh money politik ya, hanya karena 50.000 rupiah tergadai suara kamu selama 5 tahun ya. Masa depan negara ini berada di tangan kamu ya. Oke, kemudian kita juga jangan mudah terpukau dengan dinasti politik ya. Orang yang mencalonkan diri kemudian keluarganya adalah sebelumnya memerintah, belum tentu memiliki potensi juga ya. Jadi kita harus melihat apakah benar-benar dia bisa mewakili aspirasi kita di DPR atau dia sebagai bupati atau gubernur ya, apakah memang dia memiliki potensi itu atau tidak ya. Jadi tetaplah menjadi generasi yang bijaksana dalam memilih orang yang akan duduk di dalam pemerintahan. Oke, mungkin itu saja materi kita hari ini ya. Jangan lupa mengerjakan tugas untuk pertemuan selanjutnya, itu adalah kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru ya. Oke, silakan pimpin untuk mengucapkan syukur Gusti untuk menutup pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran, baiklah, terima kasih. Untuk menutup pembelajaran yang telah disampaikan Ibu pada hari ini, ada baiknya kita mengucap syukur dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.